Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sosialisasi pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat bioaktivator kompos untuk mengisi waktu luang selama di rumah saja karena pandemi COVID-19 ini. Nama lain dari bioaktivator kompos adalah MOL, yaitu singkatan dari mikroorganisme lokal. Apa itu mikroorganisme lokal dan bagaimana cara membuatnya? Jangan lupa simak video terus ya. MOL dapat juga disebut sebagai bioaktivator yang terdiri dari kumpulan mikroorganisme lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. Mikroorganisme itu sendiri adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita secara langsung, sehingga perlu bantuan mikroskop. Proses pembuatan MOL meliputi 3 bahan utama. Yang pertama, karbohidrat dan glukosa sebagai sumber energi atau sumber makanan dari mikroorganisme itu sendiri. Contoh dari karbohidrat adalah air cucian beras, singkong, gandum, bonggol pisang, kentang, dan kulit pisang. Sedangkan contoh sumber glukosa di antara lain larutan gula kelapa, molase, bisa juga larutan gula pasir. Yang kedua, sumber mikroorganisme. Contoh dari sumber mikroorganisme adalah terasi, nasi basi, urin sapi, urin kelinci, Yakult, dan tape singkong. Kemudian yang ketiga adalah media hidup mikroorganisme. Contohnya air kelapa. MOL dapat berfungsi sebagai perombak bahan organik dan sebagai pupuk cair melalui proses fermentasi. MOL ini sangat baik untuk pertanian organik, terutama dapat bertindak sebagai perombak kompos untuk mempercepat proses pengomposan, mempercepat penguraian proses, karena mengandung bakteri-bakteri yang membantu penguraian sampah organik di dalam komposter. Kemudian dapat juga digunakan sebagai pupuk cair, yaitu pupuk organik cair. Selamat menyaksikan video pembuatan MOL.
Pada video tersebut, karbohidrat yang digunakan adalah bonggol pisang, glukosa dari gula merah, sumber mikroorganisme berasal dari urin sapi, air kelapa sebagai media mikroorganisme hidup. Jenis mikroorganisme yang telah diidentifikasi pada mol bonggol pisang antara lain Bacillus sp, Aeromonas sp, Aspergillus niger, Azospirillum azotobacter, dan mikroba selulotik. Mikroba inilah yang biasanya menguraikan bahan organik. Mikroba pada mol bonggol pisang akan bertindak sebagai dekomposer bahan organik yang akan dikomposkan. Penambahan urin sapi pada mol dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme karena kotoran ternak mengandung mikroorganisme. Kotoran ternak sapi cair memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi daripada kotoran ternak sapi padat. Glukosa merupakan sumber energi yang lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme, supaya mikroorganisme lebih cepat berkembang biak. Penelitian mol bonggol pisang selain menggunakan urin sapi dan gula merah juga menggunakan air kelapa. Air kelapa ini sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Air kelapa merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi. Lama fermentasi sekitar 1-2 minggu. Simpan toples di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setiap 1-2 hari sekali, buka tutup toples untuk membuang gas yang tersimpan di dalam toples. Hal ini supaya tidak meledak karena tekanan gas. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.